Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam, datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam. Lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun redalah. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia, katanya, "Sesungguhnya engkau anak Allah." Saudara, kalau perhatikan Matius 14 ini, saudara, bagaimana Tuhan Yesus menyediakan waktu untuk berdoa sendirian. Itulah kekuatan dari pelayanan Tuhan ketika dia ada di dunia ini. Dia harus terus-menerus mendekatkan diri kepada Allah Bapa. Kalau Tuhan Yesus saja perlu doa, apalagi kita, manusia yang punya natur dosa, yang banyak sekali kelemahan. Jadi ada satu peristiwa yang Tuhan izinkan. Murid-murid, dia disuruh bertolak dulu, dan sudah beberapa mil jauhnya, ada angin sakal. Jadi ada gelombang, ya. Nah, bisa dibayangkanlah di tengah gelombang angin seperti apa perasaan mereka. Sebetulnya kejadian ini adalah kejadian setelah mereka juga ada di dalam situasi yang sama ketika Tuhan Yesus juga tertidur. Ya, waktu itu Tuhan Yesusnya ada di dalam perahu mereka. Tetapi sekarang mereka tidak ada Tuhan Yesus. Jadi makanya ketika Tuhan Yesus datang, jalan di atas air, ini satu pemandangan yang belum pernah mereka alami, dan mereka mempercayai di situ ada semacam mitos, memang ada dewa atau hantu dari laut gitu ya. Maksudnya kalau itu gelombang lah, kira-kira mereka sedang mengamuk begitu. Jadi ketika melihat Tuhan Yesus datang, mereka bilang itu hantu dan mereka takut. Nah, saudara, ketakutan itu disusul dengan ketika Petrus. Petrus ini orang sanguin, yang dia langsung serta-merta mengatakan, "Tuhan, kalau itu Engkau, suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air." Lalu Tuhan Yesus bilang datang. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia. Nah, ini yang saya mau bahas, dua rasa takut. Takut yang pertama tadi ketika melihat hantu, dan takut ketika dirasanya tiupan angin. Saudara, ketika naik ke perahu dan angin pun redalah, jadi kita bisa bayangkan sebetulnya Tuhan Yesus itu waktu jalan pun, atau Petrus waktu jalan pun, itu di tengah-tengah angin badai. Saudara, kita melihat bagaimana Petrus yang sangat merespon begitu ya, yang
saya juga sedang mempersiapkan satu khotbah bagaimana Petrus waktu dipanggil Tuhan, pertama-tama di dalam Lukas 5 ayat 1 sampai 11, waktu itu Tuhan sedang merekrut Petrus. Nah, ketika dia merekrut Petrus itu sudah semalaman cari ikan, gak dapat. Dan Petrus itu adalah nelayan. Lalu kemudian Tuhan bilang, bertolaklah ke tempat yang lebih dalam, ya kamu ambil ya, atau tebarkan jalamu untuk mengambil ikan. Petrus jelasin, saya tuh udah semalam-malaman di sini, nggak ada ikan satu juga. Tapi karena engkau yang menyuruh, maka aku lakukan. Nah saudara, menarik kalau cerita itu sampai situ, artinya kita melihat ketaatan dari Petrus. Tetapi setelah itu saudara, waktu dia berhasil ambil ikan, dan ikan itu banyak sekali, sampai 2 kapal hampir tenggelam kapalnya. Di situ dia tersungkur di hadapan Tuhan dan dia bilang, Tuhan ampuni saya, orang berdosa. Sesuatu yang menarik berarti kita melihat bahwa waktu Petrus berkata, karena engkau yang menyuruh aku maka aku taat, itu bukan ketaatan yang karena dia percaya. Karena kalau dia percaya, dia nggak bawa cuma 2 perahu, mungkin ada 5 perahu, 10 perahu. Karena dia tahu Tuhan itu berkuasa, dia menciptakan ikan-ikan. Mau yang tadinya nggak ada itu ikan, sekarang ikan itu ada, bisa. Tetapi dia seperti mengatakan begini, ya udahlah, nih ya, saya kasih lihat ya, apa yang saya katakan ya. Tadi itu saya udah ngomong, nggak ada ikan, ya udah sekarang buktikan. Saudara, dia tahu persis hatinya, maka ketika yang terjadi itu di luar dugaan dia, ya yang terjadi kan maksudnya ikan-ikannya banyak sampai penuh, 2 perahu hampir tenggelam. Situ jadi dia melihat orang ini bukan orang biasa. Itu waktu Tuhan mau rekrut dia menjadi penjala manusia. Dia melihat bahwa jadi orang ini terlalu baik dan dia jadi terlalu jahat. Jadi dia berdosa. Orang tuh gini, kan perlu pembanding ya. Jadi dia melihat, aduh betapa berdosanya dia. Karena yang semula mungkin dia meremehkan, dia pikir maksudnya ya ampun yang nyuruh saya teh tukang kayu. Ini mah saya tukang ikan dari dulu. Saya tahu cuaca, saya tahu ngambil ikan di mana dan bagaimana. Sekarang kok nasihat dari tukang kayu. Tapi di situ dia baru sadar siapa Tuhan. Nah, secara pengalaman ini kita melihat bagaimana Petrus juga bisa begitu dengan yakinnya mengatakan, kalau itu engkau, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air. Dan Tuhan bilang datanglah. Dan Petrus dikasih kuasa oleh Tuhan untuk berjalan di atas air. Karena kalau tidak dari kuasa dari Tuhan, nggak mungkin, manusia itu kan terbatas, memang nggak mungkin lah bisa jalan di atas air. Jadi itu kekuatan supranatural. Jadi waktu dia berjalan di atas air yang diberikan anugerah kuasa dari Tuhan, tetapi sekarang fokusnya beralih yaitu kepada tiupan angin. Ya. Jadi kita melihat di sini ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air itu hantu, Tuhan bilang, aku ini, jangan takut, aku Tuhan. Saudara, takut itu karena kita nggak kenal dia, karena kita tidak berelasi dengan dia. Saudara, orang kalau nggak kenal saya, kesan pertamanya takut. Ya, kemarin saja saya baru ketemu orang dengan suami, saya dan suami ketemu seseorang gitu ya. Lalu begitu setelah selesai ketemu, saya keluar, suami saya bilang gini, ya ampun ngomongnya kok ngededes begitu sampai dia ketakutan. Hah, masa ya? Aku nggak ada maksud begitu, nggak ada ini. Ya, tapi suami saya melihat begitu ya, mungkin saya nadanya kah, atau mimik muka, atau apapun. Kita tuh kalau nggak kenal, kita bisa takut gitu ya. Misalnya kalau Anda misalnya ada anjing aja ya, anjing kalau dia nggak kenal kita nggak kenal dia, kita ya pasti anjing itu mungkin akan menggigit dan sebagainya. Jadi kenapa kenal
Ya, relasi itu membawa kita tidak takut. Nah, ini takut yang pertama, saudara, ketika bisa salah paham, ya, ngelihat Tuhan kelihatannya kayak hantu, ya, salah paham, salah duga, kita menuduh. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Saudara, kalau saudara mengasihi seseorang, saudara pasti nggak takut. Nggak takut untuk menyampaikan isi hati saudara. Saudara kalau berelasi sama orang intim, saudara bisa jadi diri apa adanya. Saudara bisa ngobrol bebas. Ya. Jadi kemarin ini, saudara, semalam kami lagi berbincang-bincang. Saya baru kehilangan seorang teman pelayanan, saudara, meninggal karena COVID hari Sabtu kemarin. Jadi sebetulnya suasana kami masih duka, dan kemarin malam saja kemarin sudah ada kehilangan ayah dari teman, lalu ada nenek dari teman yang meninggal karena COVID. Lalu suami saya sempat ngomong, ya kayaknya aku nggak lama lagi nih, begitu ya, waktu ngobrol sama saya. Kenapa? Karena teman-temanku juga udah ada pergi gitu ya, meninggal. Nah, itu saya ceritakan di meja makan gitu ya, di meja makan di mana ada anak saya dan ada pacarnya anak saya. Nah, kemudian anak saya cuman komentar, iya Pap, begitu Pap, jadi kalau sebelum meninggal mungkin udah pesen-pesen, udah apa, jadi udah bisa prepare, kita juga bisa prepare gitu. Lalu pacarnya melotot. Pacarnya tuh maksudnya gini, ngomong apaan sih, jangan ngomong mati gitu ya, jangan ngomong gitu. Nah, anak saya langsung bilang, ya dia belum kenal nih keluarga kita. Kita tuh kalau ngobrol di dalam keluarga tuh kayaknya apa juga kita ngomongin gitu ya, jadi bisa bebas ngomongin. Saudara, kenapa kita bisa yakin begitu? Karena kita tahu tidak ada maksud jahat. Kita tahu bahwa tidak ada maksud, seneng nih kalau papa meninggal. Pastilah tidak ada. Jadi memang di dalam kasih itu pasti ada kita merasa diterima dan kita menerima. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan. Karena ketakutan tuh mengandung hukuman. Ya. Aduh, takut nih, takut nanti dia marah, nanti takut nih dia berpikir apa. Dan barang siapa takut, sebetulnya ia tidak sempurna di dalam kasih. Kenapa? Kalau dia mengasihi, toh sekalipun salah paham, sekalipun ini dia mungkin jadi marah, kita yakin kita bisa selesaikan. Toh saya minta maaf, ya, saya akan bicara setulus-tulusnya, ya, saya akan jelaskan. Nah, saudara, kita melihat contoh ya, bagaimana Tuhan mengambil anak kecil, ya, jadi contoh. Tuhan mengatakan begini, barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, bukan aku yang disambutnya, tetapi dia yang mengutus aku. Jadi saudara, bagaimana anak-anak itu terlihat begitu dekat dengan Tuhan Yesus dan tidak ada ketakutan, nggak ada sungkan. Ya, ingat ada satu peristiwa, saudara, di mana ada ibu-ibu datang membawa anak-anaknya untuk minta diberkati Tuhan. Di situ murid-murid Tuhan Yesus mengusir si orang tua ini, mengusir anak-anak, dianggap mengganggu Tuhan Yesus yang lagi sibuk, yang lagi capek. Tapi Tuhan malah marahin murid-murid. Dan Tuhan berkata, ya, justru kamu ini mesti kayak anak-anak, ya. Jadi biarkan mereka datang kepadaku, dan Tuhan memeluk, ya. Jadi ini yang dikatakan, ya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Jadi Tuhan tuh memakai analogi. Kita tuh seperti harusnya kayak anak kecil. Childlike faith. Ya. Kenapa saudara? Iman anak-anak ya, seperti ini saudara, gampang percaya dan gampang taat. Ya. Coba
paling gampang dikelabui itu anak. Coba aja, saya misalnya saya ke cucu saya, ayo bobo, nanti kalau habis bobo nanti saya Omi kasih es krim, ya, dia panggilnya Omi. Saya dengan iya ya, pasti dapat es krim gitu. Kalau saya mau berbohong bisa saja, tapi saya tidak mau mendidik dengan cara itu supaya dia tahu apa yang saya katakan itu pasti benar. Tapi saudara, anak tuh gampang percaya, makanya mungkin gampang ditipu, gampang diiming-iming, makanya gampang hilang, ya. Kita bawa anak kemana, nanti ada orang mendekati, kasih permen, apa segala macam. Saudara, kita melihat bagaimana anak kepada Tuhan, ya. Dia juga gampang sekali percaya kepada Tuhan, ya. Cucu saya yang 2 tahun lebih, saudara, dia mengingatkan, ayo doa dulu sebelum bobo, sebelum makan. Ya kadang-kadang dia bilang, belum doa nih. Padahal sudah doa. Dia bilang doa dulu supaya bisa tidur, bisa cepat tidur dan sebagainya. Imannya murni sekali, ya. Yang kedua, punya rasa aman, nggak takut dinilai salah, nggak takut dinilai buruk. Jadi rasa aman untuk berada di dekat Tuhan tanpa takut dihakimi, ya, takut disalahkan, dan dia tulus apa adanya, nggak pura-pura, nggak jaim, ya. Lihat anak ini gitu ya, bersama dengan Tuhan Yesus seperti digambarkan, seperti, ya itulah dia, ya. Mungkin mau sambil colek-colek hidungnya Tuhan Yesus, sambil meperin mungkin kotoran hidungnya, dia nggak merasa bersalah begitu ya, dan apapun yang dia lakukan, seolah dia tahu dia bisa diterima oleh Tuhan. Dan senang sekali bergantung, karena dia sadar dirinya lemah, kecil, tidak berdaya. Bukankah ini profil dari anak-anak yang Tuhan mau iman kita seperti anak-anak? Sehingga nggak ada orang bisa masuk kerajaan surga kalau nggak seperti anak-anak ini. Saudara, kalau Anda punya kesulitan, kesusahan, doa aja kayak anak-anak doa, nggak apa-apa. Saudara lagi takut, saudara khawatir, doa. Ketika dikatakan janganlah hendaknya kamu khawatir, tapi nyatakanlah. Nah, sekalipun Anda khawatir, Anda mesti berdoa. Nyatakanlah segala keinginan saudara. Ngomong aja mengenai masalah nanti dikabulkan, nggak dikabulkan, itu urusan Tuhan. Tapi saudara bisa jadi apa adanya di hadapan Tuhan, dan Tuhan mau itu. Dan Tuhan senang dengan itu. Jadi kalau kita misalnya disuruh doa, ya seringkali kan kita doa gitu, silahkan ibu doa, aduh saya nggak bisa doa. Doa itu kita ngomong aja, ngomong. Dan kita tuh sebetulnya kan ngomongnya sama Tuhan. Mau salah, mau kurang bagus kata-katanya, mau entar cuman singkat, nggak apa-apa. Tuhan tahu persis hati kita. Cuman kan kita nggak mau doa karena kita takut dinilai. Nanti aduh gimana ya orang ya, maksudnya dinilai jelek atau dinilai apa. Sebetulnya nggak apa-apa. Misalnya Anda bilang, aduh maaf ya saya cuman lancarnya pakai bahasa Mandarin. Nggak apa-apa juga. Kita mengaminkan walaupun nggak ngerti, kira-kira begitu ya. Tapi kita tahu doa itu yang dari hati. Dan dari hati itu Tuhan itu menerima. Kita orang berdosa aja Tuhan terima kok. Kita berdosa dan masih berdosa, Tuhan tuh udah datang. Tuhan tuh mati bagi kita. Tapi ketika kita dengan segala keberadaan kita datang kepada Dia. Tuhan tuh sangat menyambut. Bagaimana seperti bapak anak yang hilang, ketika anak itu compang-camping, mungkin sudah kurus, bau kan dari kandang babi. Tapi dia peluk, dia cium. Wah, saya nggak kebayang, saudara. Ya, saya pikir ya saya sanggup nggak ya. Kalau saya jadi orang tua, anak saya balik ke rumah dengan kondisi begitu, paling enggak saya bilang mandi dulu sana. Ya, kamu mandi, kamu sikat semuanya ya. Baru saya peluk dah. Tapi buat si bapak yang baik ini, bapak dari anak yang hilang, bagi dia nggak peduli. Kotornya, baunya, udah I don't care. Sehingga anak ini secara pribadi dia
betul-betul diterima. Dan itulah Tuhan terhadap kita. Jadi ini ada satu lagu, saudara ya. Lagu ini terkenal sekali. Jesus loves me. Jesus loves me, this I know, for the Bible tells me so. Little ones to him belong. They are weak but he is strong. Saudara, lagu ini dikarang oleh Anna B. Warner tahun 1860. Waktu dia menuliskan syair ini, itu sebetulnya sisternya Susan baru kehilangan anaknya. Jadi kehilangan anaknya dan dia menulis syair ini. Ya, dia tulis bahwa Yesus mengasihi saya. Saya tahu karena Alkitab mengatakan. Dan saya ini yang kecil, ya saya yang maksudnya little ones, nggak berdaya, weak, tapi dimiliki oleh Tuhan yang kuat. Yes, Jesus loves me. Yes, Jesus loves me. Yes itu menyatakan seperti iya, gitu ya. The Bible tells me so. Tadi bersyukur Ibu Peggy, Ibu Swati mengatakan, kita tuh tahu Tuhan dari mana ya, dari Alkitab. Dan kita tuh nggak bisa, pengenalan kita yang sempurna kepada Allah dari mana? Jangan dari pengalaman orang, dari kesaksian orang. Nanti Anda sangat bergantung kepada situasi. Tapi dari Alkitab mengatakan apa? Tuhan mengasihi saya, apa adanya. Apa adanya saya. Yes, Jesus loves me. Dan saudara, lagu ini dikasih note-nya oleh William Bradbury. Lagu ini sangat terkenal. Saudara, Karl Barth, seorang teolog yang terkenal, dia nulis banyak buku, ditanya satu hari. Dari pengalaman Anda, dan dari semua buku yang Anda tulis, Anda boleh nggak kasih satu statement yang penting, yang berharga, yang Anda mau katakan dari seluruh hidup Anda apa? Dia katakan cuma satu kata ini, Jesus loves me. Tuhan mengasihi saya. Saudara, kalau anak kecil ya bisa mengatakan Tuhan Yesus sayang saya, Tuhan Yesus mengasihi saya. Bisa nggak kita nih yang dewasa, kita nih yang udah makan asam garam, kita nih yang udah ngelewatin kehidupan susah, pahit, kita bisa mengatakan Tuhan mengasihi saya. Sehingga yang seperti ini membuat kita jadi nggak takut terhadap apapun juga. Karena kita tahu Tuhan yang mengasihi saya, dia jauh lebih hebat, lebih kuat, dan dia mampu melakukan apapun juga untuk melindungi saya. Untuk memberikan saya yang terbaik karena dia mengasihi saya. Jadi kasih itu akan mengalahkan ketakutan. Saudara, tapi kasih itu tentu kita harus berelasi dengan dia. Markus 4 ayat 41. Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya. Jadi ketika mereka tadinya takut mati, sehingga mengatakan, guru engkau nggak peduli nih kalau kami binasa, kalau kita binasa, sebetulnya dia nggak kenal Tuhan. Tapi waktu Tuhan menghardik, ya diam dan tenanglah, ya maka seketika itu juga anginnya tenang, danaunya tenang, dan mereka menjadi sangat takut. Fear of fear. Saudara, kadang-kadang tuh kita takut akan rasa takut kita. Saya tuh kemarin, ya beberapa minggu ini saya kedatangan seorang teman lama, dia bawa suaminya. Rupanya suaminya ini sudah 3 bulan tidak bisa tidur. Jadi suaminya tidak bisa tidur dan kemudian sudah ke psikiater, makan obat, antidepresan, dan dia mengatakan setelah makan obat tambah nggak beres lah. Maksudnya kekhawatiran, kecemasan, anxiety-nya sangat-sangat luar biasa. Jadi dia bilang saya tersiksa sekali, tidak bisa tidur. Nah setelah nggak bisa tidur beberapa hari, teman saya ingat saya. Jadi dia bilang, Lot, ini suami saya mau ketemu kamu. Oh oke lah, saya bilang ayo datang. Dan dia bisa cerita bahwa entah dia takut apa, dia bilang. Saya takut, saya bilang kamu takut mati? Enggak juga. Saya itu pemancing di tengah lautan.
Saya pernah menghadapi badai 5 meter, 7 meter di hadapan saya, dan itu saya nggak takut mati. Saya bilang, apa yang kamu takut? Nggak tahu ya, kayaknya saya takut sakit deh, dia bilang. Sebab mamanya meninggal karena kanker, papanya kanker. Waktu itu dia berdoa kayaknya nggak dijawab Tuhan. Menurut dia, Tuhan akhirnya mengambil papa mamanya meninggal. Lalu anaknya, ada yang satu memang special need, lalu ada yang satu anaknya retina, matanya rusak begitu, jadi harus dioperasi. Pokoknya dia melihat bahwa ada penyakit demi penyakit. Tapi saya bilang, siapa kita? Kita ini memang sebetulnya, ya ampun, maksudnya kita sedang makan enak aja kita nggak tahu itu ada virus di dalamnya, ada racun di dalamnya, kita nggak tahu. Kita sangat terbatas sekali. Dan sebetulnya maut itu cuma di hadapan kita. Saudara begitu keluar, saudara nggak tahu ada maut. Makanya kenapa dikatakan kekhawatiranmu tidak menambah sahasta hidupmu. Sahasta itu cuma 45 cm. 45 cm kan di hadapan kita kan. Nggak menambah sahasta hidup kita. Nggak akan tambah panjang umur kita karena gara-gara kita khawatir. Kalau udah waktunya, waktunya. Waktu teman saya meninggal, kemarin hari Sabtu, saya sedih banget, dia 2 minggu ya, hampir 2 minggu di ICU. Rasanya, iya ya, kenapa gitu Tuhan? Padahal pelayanannya luar biasa. Tapi teman saya bilang gini, ya kita mesti merelakan, Tuhan juga sayang sama dia kok. Dan Tuhan mengatakan cukup. Dan Tuhan panggil dia pulang. Masakan kita merasa kita jauh lebih mengasihi dia daripada Tuhan yang mengasihi dia? Kita dititipkan berapa lama ya kita bersyukur. Walaupun kita tuh lagi kesian-kesian sama suaminya. Karena kan dia tidak punya anak, mereka tidak punya anak. Jadi saya pikir, aduh bagaimana ya suaminya ini selama ini dekat sekali kemana-mana mereka berdua pelayanan. Sekarang kalau sendiri bagaimana rasanya? Akhirnya tapi saya pikir, kok saya jadi ngerepot. Maksudnya gini, kenapa saya jadi lebih mengkhawatirkan? Mungkin jangan-jangan dia tidak khawatir, jangan-jangan Tuhan kasih ketenangan, kedamaian di hatinya. Jadi saudara ayo ya, semua peristiwa yang terjadi, Tuhan tuh mau hanya satu, supaya kita menyembah dia. Supaya kita makin kenal dia. Sesungguhnya engkau anak Allah. Saudara, apapun yang terjadi dalam hidup kita, Tuhan tuh mau bawa kita kepada penyembahan. Saudara tahu bahwa ketika Tuhan menciptakan manusia, Tuhan tuh mau manusia-manusia ini menyembah dia. Karena memang dialah pencipta dan kita ciptaan. Jadi kalau saudara tidak mendidik anak untuk menyembah Tuhan, hati-hati dia akan menyembah yang lain. Dan hanya Tuhan yang patut dan harus disembah. Karena balik lagi, kita ini ciptaannya. Kita diciptakan untuk kesenangannya, untuk kemuliaannya, untuk kebaikannya. Jadi memang balik lagi untuk dia. Dari dia, oleh dia, dan kepada dia, bagi dia kemuliaan selama-lamanya. Jadi saudara, Tuhan melakukan banyak peristiwa nih dalam hidup kita. Entah sakit penyakit, entah kegagalan, entah apapun, sebetulnya dengan satu tujuan. Untuk kita memuliakan dia dalam hidup kita. Apakah melalui sakit kita? Kalau Tuhan itu dimuliakan, why not? Apakah melalui penderitaan kita? Apakah melalui kemiskinan kita? Kegagalan kita? Kalau itu bisa memuliakan Tuhan, why not? Karena tujuan Tuhan supaya kita mengenal dia dan membawa orang-orang juga mengenal dia. Tujuannya kita menyembah dia dan membawa semua orang mengakui dengan mulut dan hati percaya bahwa Kristus anak Allah. Jadi mengenal Allah, memahami dan mengalami kasih kuasanya. Coba ya kalau hidup tuh rata, nggak ada gejolak, bangun pagi, makan pagi, berangkat kerja, pulang sore, kemudian makan malam, tidur, besok pagi bangun pagi,
berangkat kerja, pulang sore gitu ya. Saudara, apa yang mau dicatat dalam hidup kita? Sama juga kayak murid-murid kan, ketika ikut Tuhan Yesus. Mereka pergi sama-sama, makan sama-sama, mereka jalan sama-sama, kemudian mereka tidur bersama-sama, besok pagi bangun lagi, makan lagi, jalan lagi bersama-sama. Lah apa yang dicatat di Alkitab? Kalau semuanya kayak begitu. Hidup kita juga sebetulnya Tuhan mau our story, my story, jadi history, jadi ceritanya Allah. Dan kita mengalami Allah justru melalui story, melalui cerita. Jadi kita punya story gitu loh. Coba bayangin story kita, misalnya gini ya, nonton film. Datar semua ya. Apakah melalui sakit kita? Kalau Tuhan itu dimuliakan, why not? Apakah melalui penderitaan kita? Apakah melalui kemiskinan kita? Kegagalan kita? Kalau itu bisa memuliakan Tuhan, why not? Karena tujuan Tuhan supaya kita mengenal Dia dan membawa orang-orang juga mengenal Dia. Tujuannya kita menyembah Dia dan membawa semua orang mengakui dengan mulut dan hati percaya bahwa Kristus anak Allah. Jadi mengenal Allah, memahami dan mengalami kasih kuasanya. Coba ya kalau hidup tuh rata, nggak ada gejolak, bangun pagi, makan pagi, berangkat kerja, pulang sore, kemudian makan malam, tidur, besok pagi bangun pagi, berangkat kerja, pulang sore gitu ya. Saudara, apa yang mau dicatat dalam hidup kita? Sama juga kayak murid-murid kan? Ketika ikut Tuhan Yesus, mereka pergi sama-sama, makan sama-sama, mereka jalan sama-sama, kemudian mereka tidur bersama-sama, besok pagi bangun lagi, makan lagi, jalan lagi bersama-sama. Lah apa yang dicatat di Alkitab? Kalau semuanya kayak begitu. Hidup kita juga sebetulnya Tuhan mau our story, my story, jadi history, jadi ceritanya Allah. Dan kita mengalami Allah justru melalui story, melalui cerita. Jadi kita punya story gitu loh. Coba bayangin story kita, misalnya gini ya, nonton film. Datar semua ya, dari awal datar saudara ya. Kayaknya sebelum filmnya habis mah kita udah keluar dari bioskop kali ya. Apa yang ditonton? Ya, misalnya film tentang keluarga, pasti di situ kita mau melihat ada konflik, ada masalah, ada apa, tapi ada endingnya. Saudara, ingat Tuhan itu sutradara kita. Jadi mah tergantung sutradara, mau ceritanya bagaimana. Jangan kita yang create cerita. Siapa yang sutradara, siapa yang aktor. Kita ini mah cuma aktor untuk menceritakan ceritanya Allah. Jadi sang sutradara, dia punya cerita di dalam hidup kita masing-masing. Sehingga mari kita mengenal Allah untuk makin kenal Dia, berelasi dengan Dia. Kalau berelasi dengan Dia, Anda ikuti kehendaknya dong. Kalau Dia perintahkan, jangan takut, ini aku, tenang. Ya mestinya tenang. Jadi percaya Tuhan dan janji-janjinya, itu justru membuat kita jadi takut berdosa, takut menyakiti hati Tuhan. Sehingga kita nggak akan lagi mau mengikuti jalannya sendiri, kita mau decide, saya mau begini, rencana saya. Wah, saudara, kalau kayak begitu, ya sebetulnya itulah dosa. Jadi saudara, bagaimana saudara kita bisa mengatasi rasa takut? Dengan kita kenal Dia, berelasi dengan Dia. Whenever we walk by our senses, we walk in fear. Karena semua kita bisa tangkap ya lewat senses kita. Tapi when we allow fear to dwell in our minds, faith leaves us. Hati-hati, saudara. Kalau kita izinkan takut itu jadi tinggal dalam pikiran kita, maka iman akan meninggalkan kita. Jadi kalau tetap takut, maka kita berdosa, saudara. Karena kita nggak percaya kepada Dia yang menciptakan semua apapun di dunia ini, dan kita tidak mengakui keberadaannya sebagai Allah yang maha kuasa, maha kasih, dan maha tahu.
Jadi saudara, fear itu berdosa. Memang kita masih manusia lemah, bisa fear. Tapi maukah saudara, begitu saudara fear, saudara mengatakan, Tuhan, tolonglah aku yang tidak percaya ini, supaya aku percaya. Nah, yang kedua, fear yang kedua saudara, ini yang dialamin Petrus. Tapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Saudara, takut yang kedua adalah takut yang khawatir, saudara. Karena yang tadinya dia belum tenggelam kan belum tenggelam. Dia fokus kepada badai itu, kepada angin itu. Dia nggak fokus kepada Yesus, maka dia tenggelam. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Mengapa engkau ragu-ragu? Kenapa engkau mendua hati? Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Makanya kenapa hidup kita tuh mesti terintegrated. Satu, jangan dua. Kalau udah dua bingung. Makanya mau mamon atau mau Tuhan. Nggak tenang kita. Mamon iya, Tuhan iya, nggak bisa. Tuhan harus bilang pilih satu. Ya, engkau mau mengikut siapa? Kalau engkau mau mengikut aku, maka engkau harus tinggalkan mamon itu. Cinta kepada dunia nggak bisa bersatu dengan cinta kepada Bapa. Kalau engkau mengasihi dunia ini, maka kasih akan Bapa tidak ada. Dunia ini isinya apa? Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Dan itu semua akan lenyap. Keinginan dunia akan lenyap. Hanya orang yang melakukan kehendak Allah yang akan hidup selama-lamanya. Di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15-17. Takutlah ia dan mulai tenggelam. Jadi kapan ya kita tenggelam? Kita kan takut sakit, takut susah. Sebetulnya bukan takut. Kalau tadi kan takut kepada sebuah sosok. Itu takut, fear. Tapi begitu kita takut sakit, takut susah, itu sebetulnya kita khawatir. Khawatir sakit, khawatir susah, khawatir miskin. Dan waktu Anda khawatir, Anda belum. Kan waktu dia takut tenggelam, itu dia belum tenggelam. Belum, waktu dia dirasanya tiupan angin, dia mulai berasa. Nah, pikirannya apa? Langsung dia pikir, habis ini nih gue tenggelam nih. Ya tenggelamlah dia. Belum terjadi, tapi sudah membayangkan apa yang akan terjadi. Dan itu yang sering kali kekhawatiran. Jadi waktu saya tanya teman saya bilang, kamu khawatir apa ya? Khawatir sakit. Sekarang kamu sakit. Iya, sakit. Nggak bisa tidur. Ya nggak bisa tidur, saya sakit. Saya bilang, jadilah kalau kamu nggak bisa tidur, kita aja orang sehat, nggak tidur, bangun, uring-uringan, saudara ya. Apalagi orang yang memang sedang lemah tubuh. Kamu 3 hari nggak tidur, gimana? Iya, cuma tidur 2-3 jam. Habis itu saya pusing. Saya juga lelah, emosi saya juga jadi naik turun, saya juga jadi berasa ini kok kayaknya ada item-item di mata saya merasa ini kok kayak kenceng di leher saya, kok pundak saya sakit sebelah, kata dia. Ya saya bilang, kalau kamu gak bisa tidur, kita atasin tidurnya dulu. Betul, dia tidur. Saya bilang, cobalah kamu berobat, minta obat tidur. Diatasi itunya dulu. 1 minggu dia bilang, aduh puji Tuhan bisa tidur. Tapi dia bilang, saya gak mau tergantung pada obat ini. Jadi besoknya dia gak tidur lagi. Ya saya bilang, ya kamu harus sampai stabil, sampai kamu bisa tidur. Kamu nyenyak, nyaman. Ya, nah sekarang kamu gak bisa, saya bilang, tanpa Tuhan. Kalau menurut saya, kita ini obat tentu menolong. Ya, tetapi kembali lagi hakikat dan hidup anak Tuhan itu hanya bergantung kepada Tuhan. Dan kita tuh punya privilege sebetulnya. Kita sebagai anak Tuhan, kita bisa berelasi sama Tuhan. Saya bilang, ayolah kamu kembali berelasi. Baru dia akui, dia bilang, iya, sebetulnya saya sedang marah sama Tuhan sebelum ini. Jadi saya juga gak mau baca firman, saya gak mau dengerin khotbah, minggu saya gak mau ikut kebaktian. Ya saya cuma bilang, Tuhan itu mengasihi kamu. Tuhan mau kamu balik kepada dia, ya. Jadi 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Saudara, Tuhan tuh mau kasih tahu begini,
karena aku yang pelihara kamu, kamu itu wajib untuk nggak khawatir. Kalau aku yang pelihara kamu, apa alasanmu untuk khawatir? Sehingga kekhawatiranmu nggak boleh kau genggam. Engkau mesti serahkan, lempar ke aku. Itu yang Tuhan katakan. Jadi dalam satu terjemahan, Philip Modern English mengatakan begini, Anda dapat melemparkan seluruh beban kekhawatiranmu kepada Dia. Karena Anda menjadi perhatian pribadinya. Dari ayat yang tadi ya, 1 Petrus pasal 5 ayat 7. Jadi karena Ia yang memelihara kita. Jadi Dia itu yang sebetulnya sangat memperhatikan kita. Lukas 12 ayat 6 sampai 7, bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Coba burung ya, yang maksudnya nggak ada nilai kekekalan. Ya, burung juga kita goreng ya, burung dara ya, kita makan gitu kan. Maksudnya burung pipit ya, dijual 5 ekor 2 duit. Murah banget. Tapi nggak ada seekor pun yang Tuhan lupa. Kayaknya Tuhan tahu persis ya, berapa jumlah spesies, berapa jumlah burung di dunia ini ya, tercatat ya. Kenapa ya? Karena rambut aja Tuhan bisa hitung. Rambut yang kita nggak penting banget ya, sekali rontok mau 10, 20, kita nggak hitungin ya. Bagaimana Tuhan bisa menghitung rambut kepala kita? Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Karena Anda itu begitu dikasihinya. Anda menjadi perhatian pribadinya. Nggak worth Anda khawatir. Ya. Nah, jadi mengapa tetap khawatir? Karena sulit menerima situasi yang tidak saya harapkan atau saya inginkan. Saya masih berusaha dengan kekuatan sendiri untuk mengatur semua rencana pribadi supaya semua terlaksana. Saudara, kita sering mengalami situasi ini. Kenapa saudara? Saudara nggak bisa menerima situasi yang saudara nggak harap. Saudara mau kalau bisa ini sesuai dengan plan saudara. Saudara, saya itu orang yang juga gampang sekali khawatir. Mungkin tahun berapa? 2018 saya melakukan traveling banyak sekali. Saudara, banyak hal yang saya ngalamin saudara. Misalnya begini, saya tuh tahu-tahu tol macet luar biasa. Sampai saya tuh terus ngitungin ya, karena saya mestinya berangkat ke Solo jam 1. Berangkat ke Solo jam 1 karena jam 5 sesi saya. Saya itu ngeliat di Waze, itu jam 12:30 saya baru sampai di airport. Dan rasanya nggak mungkin saya harus check-in ya, sekalipun saya udah biasanya sih saya melakukan web check-in. Tetapi maksudnya jalan aja dari depan sampai ke pesawatnya, dan itu kalau setengah jam tuh biasanya udah mulai naik pesawat. Saya cuma bilang begini, Tuhan saya nggak ngerti sih ya. Saya bilang saya di taksi ya, saya di taksi karena itu ada miss lah, saya dan suami. Saya sebetulnya minta supir bisa mengantar, kemudian suami saya bilang tunggu karena dia ada tindakan, dan ternyata ketika tunggu, wah dia lama sekali, saya gelisah sekali. Saya pikir saya harus cari taksi. Nah, susah sekali juga dapat taksinya. Nah, waktu naik taksi, tahu-tahu di tol itu macet sekali. Wah, saudara, itu tuh ya, saya nggak tahu tuh perasaan saya. Saya kalau bisa ngubah jam, saya udah ngubah gitu ya. Tapi akhirnya saya kembali kepada satu titik, saudara. Jadi titik apa? Titik penyerahan total. Saya bilang gini, Tuhan, kalau Tuhan nggak mau saya berangkat, nggak apa-apa juga. Ya, Tuhan, kalau sampai saya telat, ya, dan saya harus naik plane lain, ya nggak apa-apa juga, udah Tuhan. Apapun Tuhan yang ngatur deh.
Saya udah hands up, saya bilang. Dan saya mau tenang. Saudara, ketika saya tenang, saudara ya, itu entah heran juga tuh. Itu supir, saya kan cuma bilang, Pak, kalau bisa cepet Pak, saya ini mesti cepat berangkat gitu ya. Itu bisa dia jalan melipir di kiri, dan kayaknya nggak ada mobil, jadi dia bisa jalan di kiri terus ngelewatin yang macet. Alhasil saya nyampe 12.20 sampai di airport. 12.20 saya langsung ke counter, dan di counter dikatakan, Bu, pesawatnya delay gitu ya. Jadi ya, oh sorry, malah saya nggak tahu. Jadi udah check in, saya cuma bilang kan 12.20 kan take off-nya jam 1. Jadi saya ke tempat nunggu. Jadi saya masih bisa nunggu. Saya makan, kemudian diumumkan delay 1 jam ya. Ya, tapi ya sudah, saya tetap mau bersyukur, artinya Tuhan juga mau saya santai-santai dulu, mungkin makan dan sebagainya. Jadi saudara, kita itu khawatir kehendaknya tidak lebih baik daripada kehendak kita, daripada rencana kita. Kedua, sulit mempercayakan diri di masa-masa sulit yang dihadapi. Tuhan terasa jauh di atas, sekalipun kita tahu ada janji-janji Tuhan, tapi itu hanya sebatas diingatan. Jadi misalnya begini, Anda tahu nggak kalau Tuhan sayang? Tahu. Tapi Tuhan sayang Anda nggak? Ya sayang sih. Tapi Anda mau nggak mempercayakan hidup Anda kepada Tuhan yang sayang? Nah itu lain perkara. Kenapa? Karena Anda khawatir kalau Anda nggak berusaha, bagaimana? Sekarang misalnya kita punya anak sakit. Ya, ini sakit yang hanya saya menghadapi satu family, saudara, yang anaknya memang jatuh 4 meter dari atas waktu kelas 4 SD. Wah, anak itu koma segala macam lah. Sampai sekarang sudah dewasa, sudah mungkin umur 26 apa 27, laki-laki. Tapi orang tuanya masih khawatir, berarti kejadian ini kan mungkin udah 17 tahun. Masih khawatir, dan gini, dia bilang sama anak-anak yang lain, kemungkinan kakakmu, adikmu ini berarti tidak akan menikah, mungkin gak akan kerja. Ingat ya, nanti kalian kalau udah berkeluarga, kalian tuh mesti ingat kakakmu ini. Atau bilang ke cicinya, kamu mesti ingat nih dedekmu ini. Saudara, itu jadi seperti sesuatu yang kita harus tetap pikul. Saudara, maukah saudara melepaskan kekhawatiran itu? Karena memang ya, hidup sampai mana, ya Tuhan yang akan pelihara sampai mana. Sulit memberi diri untuk dipimpin dan dipegang tangan Tuhan yang tidak terlihat. Karena kenyataan hidup yang ada sangat terlihat jelas dan nyata di depan mata. Jadi kita tuh khawatir, nggak tahu nih Tuhan mau bawa kita kemana. Hasil akhirnya mana, ujungnya nggak kelihatan. Saudara, memang ikut Tuhan mah ujungnya nggak kelihatan. Karena yang tahu cuma Dia yang tahu ujungnya. Jadi jikalau kita tetap khawatir, maka kita berdosa. Karena kita jadi tidak mempercayakan diri kita kepada Dia yang memelihara hidup kita. Dan menerima semua yang terjadi dalam hidup kita sebagai intervensi dan rencana Allah. Saudara yang tadi, jikalau kita takut, kita tetap berdosa. Karena apa? Karena kita jadi nggak percaya Allah yang maha kuasa, yang maha besar, maha kasih. Yang kedua, kalau kita khawatir, kita juga berdosa. Karena kita jadi tidak mempercayakan diri kita. Faith is not belief without proof, but trust without reservation. Iman itu bukanlah percaya tanpa bukti. Tapi iman itu adalah trust, mempercayakan diri kita tanpa syarat. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita, sebetulnya pada dasarnya tidak ada yang tanpa seizin Tuhan. Dan campur tangan Tuhan yang tidak kelihatan. The unseen hand, tangan Tuhan yang tidak kelihatan. Sekalipun terjadi melalui penyebab yang kelihatan. Tapi kita mau nggak percaya kepada tangan Tuhan yang tidak kelihatan? Fokus on Him, not the storm.